Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliana Rohmati Nuzul, mahasiswa PPG FKIP Universitas 11 Maret Surakarta, bidang studi kimia. Saya mengampu mata pelajaran Project IPAS di SMK Islam Manbaul Ulum Mayong Jepara. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu dari kalian dipimpin doanya. Sebelum kelas dimulai, mari kita berdoa. Doa selesai. Untuk di kelas ini siapa yang tidak masuk? Asanu Nadia, Dewi Amelia, Nuratul Jana, Dwi Fatma, Dwi Rohma, Fiona, Fitrina Arum. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau cek dulu kesiapan kalian. Disiapkan LKS, buku tulis, kemudian alat tulisnya. Mana LKS, buku tulis, kemudian bolpoinnya. Kemudian terkait seragam, coba kerudungnya, bajunya, dasinya. Coba kaitannya dengan materi minggu lalu, saya mau tanya. Untuk yang gambar nomor 1, ini termasuk campuran homogen atau heterogen kah? Siapa yang bisa? Ya? Campuran? Heterogen. Kenapa alasannya? Karena campuran tidak merata dan bentuk dua lapisan. Ya, karena campurannya tidak bisa merata dan terbentuk dua lapis. Campuran homogen. Homogen. Ini alasannya? Karena campurannya bisa merata. Merata. Ada berapa fase? Satu fase. Oke. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita seringkali menjumpai
yang keempat pengendapan, yang kelima difusi, yang keenam absorpsi. Jadi suatu campuran itu bisa dipisahkan berdasarkan perbedaan ini, dasarnya ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang sebelah sini. Caranya ada filtrasi, ada sublimasi, kromatografi, kristalisasi, sentrifugasi, kemudian destilasi. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah yang ini, metode pemisahan filtrasi. Untuk langkah pembelajarannya, ya, nanti kalian saya tampilkan video, dilihat, kalian mengamati, kemudian nanti berkelompok, kemudian saya beri LKPD dan bacaan. Setelah itu nanti kita melakukan eksperimen, ya. Selanjutnya kalau sudah eksperimen kalian diskusi, nanti presentasi. Nah, setelah presentasi nanti kita cek jawabannya, kira-kira ada yang sama atau ada yang beda dari hasil eksperimennya, gitu ya. Sebelum ke video, saya ingin menyampaikan bahwa untuk penilaian nanti ada 3 yang saya nilai. Yang pertama yaitu penilaian sikap kalian, ya, keaktifannya, kemudian kegotong royongannya atau kekompakannya ketika berdiskusi, ketika percobaan, kemudian keterampilan kalian. Nah, keterampilannya ini nanti terkait ketika kalian praktikum atau percobaan. Yang penilaian ketiga yaitu penilaian tentang pengetahuan. Nanti di akhir ada soal evaluasi. Tambah apa? filtrasi atau filtran, campuran air dan gula, zat sisa filtrasi, residu tidak ada. 4. Apa yang menjadi dasar pemisahan komponen campuran melalui metode filtrasi pada percobaan
dapat melewati alat saring, sedangkan partikel berukuran besar akan tertahan pada alat saring. Kesimpulan, metode filtrasi dapat memisahkan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Penyusunan campuran dengan menggunakan alat penyaring, partikel yang berukuran lebih kecil dari ukuran kori-kori. Karena ukuran partikel air lebih kecil dari ukuran partikel kertas saring. Oke, bisa diterima jawabannya. Oke. Untuk langkah-langkah metode filtrasi yaitu campurannya tadi dialirkan di atas media saringnya, atau misalnya kalau ini pakai kertas saring, dengan adanya gaya gravitasi maka akan menarik cairan ke bawah. Pada proses penyaringan itu disebut filtrasi seperti ini, pakai kertas saring atau pakai saringan teh atau pakai tisu atau pakai apa tadi? Kain kapan. Oke, selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah saya bagikan. Soal evaluasi ini untuk menilai pengetahuan kalian. Saya beri waktu 10 menit. Dari sekarang. Untuk hasilnya ini saya umumkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, dari pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana masukannya untuk saya, kesannya bagaimana? Menyenangkannya kenapa? Menyenangkannya? Jadi dapat memahami filtrasi. Dengan cara apa tadi kalian? Ekspresi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita pelajari tentang larutan asam dan basa. Oke, silakan